Kitab Ihya Ulumuddin menyesatkan. Ahlan, ana Farid min Akh Farid. Udah belajar bertahun-tahun tapi malah sesat. Kita akan membahas tentang salah satu kitab yang sangat fenomenal dalam bidang tazkiyatun nafs yang dikenal di kalangan luas masyarakat pesantren Indonesia, yaitu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa Ulumuddin? Karena itu mudhafun ilaih. Jadi kitab ini mungkin kitab terbaik ya dalam bidang tazkiyatun nafs. Kitab tersebut kitab terbaik dalam bidang tazkiyatun nafs. Namun para ulama mengomentari kitab tersebut dengan memiliki beberapa cacat, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Mukhtasar, dalam kitabnya Minhajul Qasidin wa Mufidus Shadiqin. Beliau berkata, Amma ba'du, sesungguhnya aku telah melihatmu, wahai orang yang tulus menginginkan kebaikan, bertekad kuat dan berkemauan yang besar. Engkau telah melatih dirimu untuk meninggalkan perkara-perkara dunia yang tidak penting namun menyibukkan. Engkau berkeinginan untuk berkonsentrasi kepada akhirat karena engkau tahu bahwa bergaul dengan manusia menyebabkan kerancuan. Membiarkan jiwa tanpa muhasabah merupakan sumber kelalaian. Apabila umur tidak dimanfaatkan dengan baik, maka ia pergi dengan percuma. Hembusan nafas membawa pemiliknya menuju rumah kematian. Maka aku melihat buku yang bisa menjadi teman baikmu di saat kesendirian, yang berbicara kepadamu di saat diam. Bila engkau memilih kitab Ihya Ulumuddin ya, karena engkau menganggapnya tidak banding jenis dan keindahannya, maka sadarilah bahwa di dalam kitab tersebut, ini poin pentingnya, terdapat penyakit-penyakit yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Paling tidak karena memuat hadis-hadis yang batil lagi maudhu, hadis-hadis yang mauquf yang oleh penulisnya dimarfu'kan. Penulisnya hanya menukilnya sebagaimana yang dia baca, bukan dia membuat-buatnya. Tidak patut beribadah kepada Allah dengan dasar hadis yang palsu dan terkecoh dengan kalimat-kalimat yang direkayasa. Bagaimana aku rela melihatmu melaksanakan sholat siang dan malam, padahal dalam masalah ini tidak ada satupun kalimat dari Rasulullah SAW. Bagaimana aku menerima bila telingamu menangkap perkataan orang-orang yang sufi yang dia kumpulkan dan dia anjurkan untuk diamalkan, padahal semua itu tidak berdasar sama sekali. Fana bako, kekekalan, anjuran untuk berlapar-lapar, mengembara tanpa tuntunan kebutuhan, masuk ke padang pasir tanpa bekal, dan masih banyak lagi yang telah saya singkap kekeliruan dalam kitab tersebut, dalam kitabku yang bernama Tablis Iblis. Nah itu, jadi di dalam buku ini memuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin memuat hadis-hadis batil lagi maudhu yang tidak berdasar, tidak patut untuk kita amalkan karena hadis itu tidak sahih dari Rasulullah SAW. Makanya penulis, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi, penulis Minhajul Qasidin wa Mufidus Shadiqin, meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi Minhajul Qasidin wa Mufidus Shadiqin. Beliau juga menyebutkan, beliau membuang apa yang tidak diperlukan dan menambah apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang bilang kitab ini memiliki cacat bukan saya, tapi Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita mau mempelajari tazkiyatun nafs dan masih ingin mengkaji intisari dari Ihya Ulumuddin, kita bisa mengkaji kitab yang ada di hadapan saya, yaitu atau terjemahan ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari ringkasan Ihya Ulumuddin. Karena dalam ringkasan ini penulis Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menghilangkan masalah-masalah furu'iyah, menghilangkan masalah fikih. Jadi benar-benar kitab ini benar-benar berfokus, atau terjemahan yang saya pegang ini benar-benar berfokus pada tazkiyatun nafs. Ini saya bacakan perkataan
Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Amma ba'du, suatu kali aku mendapatkan kitab Minhajul Qasidin wa Mufidus Shalihin karya Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Auhad Jamaluddin Ibnul Jauzi. Aku melihat termasuk kitab paling berharga dan bermanfaat, mengandung dan syarat dengan banyak faidah. Maka kitab tersebut membuatku takjub. Hal itu mendorongku untuk menelaah dan mengkaji isinya. Manakala aku merhatikan sekali, ternyata ia melebihi apa yang aku duga sebelumnya. Aku melihat sebuah kitab yang memaparkan secara baik berbagai masalah agama, maka aku berhasrat membuat catatan pada ringkasan yang menampung banyak tujuan dan perkara-perkara penting serta faedah-faedah utamanya. Selain yang disebutkan di bagian awal kitab berupa masalah-masalah furu'iyah yang sudah jelas, masalah tersebut sudah masyhur dalam buku-buku fikih dan dikenal baik di kalangan masyarakat. Hal itu karena tujuan dari kitab ini adalah selain itu, sehingga beliau menghilangkan pembahasan fikih dari kitab Minhajul Qasidin wa Mufidus Shalihin. Jadi kitab ini sangat cocok sekali untuk para pemula yang ingin mempelajari tentang tazkiyatun nafs. Walaupun buku ini sendiri tidak terlepas dari cacat, karena disebutkan di sini di halaman 75 cetakan terjemahan cetakan penerbit Darul Haq Safar 1445, di halaman 75 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersalawat kepada orang yang bersalawat kepadanya, dan ini membutuhkan dalil. Dan memang di sini disebutkan ada dalilnya, tapi saya pribadi belum tahu apakah hadis ini sahih atau tidak sahih. Mungkin bagi teman-teman yang menguasai ilmu hadis bisa dikaji hadis Abu Daud nomor 2041, bisa dikaji bagaimana status derajat hadis tersebut. Karena menurut guru saya yaitu Al-Ustaz Ridwan Hamidi, hadis tidak ada dasarnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjawab salawat kita. Oleh karena itu, bagi para pemula, yuk kita belajar tazkiyatun nafs melalui Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini jauh lebih ringkas daripada Ihya Ulumuddin. Jadi urutannya Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian diringkas oleh Al-Imam Ibnul Jauzi menjadi Minhajul Qasidin wa Mufidus Shalihin, kemudian diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi buku ini adalah ringkasan dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Barakallahu fiikum.